Dan di Suramadu, Pak. Terus kalau ada Satpol PP itu kan saya dimarahi, Pak, jangan jualan di pinggir embong. Pak, kapan hari itu, Pak, ya? Maaf ya, Pak. Kapan hari tenda saya diambil? Terus termos saya diambil, Pak. Ini pada Satpol PP jangan suka ngambili barang-barangnya masyarakat. Diperingatkan nggak apa-apa, tapi jangan diambil. Alhamdulillah, berarti Pak Jokowi masih sama warga itu masih peduli. Alhamdulillah ada Pak Jokowi ini, terima kasih banget bisa memperhatikan warganya. Pertemuan bocah berkebutuhan khusus bernama Raffi Ahmad Fauzi setelah Jokowi selesai menjalankan ibadah salat, kemudian secara spontan menyambut pelukan Raffi dan menggendongnya setelah Raffi. Ya jadi rakyat biasa, anak kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Udah. Fitnah terhadap Presiden Joko Widodo tidak akan bisa menghentikan rasa cinta rakyat terhadap orang nomor satu di Republik Indonesia ini. Memfitnah Pak Jokowi itu adalah pekerjaan yang sia-sia, tidak berguna. Fitnah tidak akan menghentikan cinta rakyat kepada Pak Jokowi, bahkan malah menambah solidaritas rakyat untuk mencintai beliau. Akhir-akhir ini Pak Presiden Jokowi itu diserang serangkaian fitnah secara bertubi-tubi. Jurus fitnah yang membabi buta adalah cara-cara lama yang dilakukan lawan politiknya untuk mendelegitimasi dan mendemoralisasi Pak Jokowi. Banyak sekali ya fitnah yang dilontarkan terhadap Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi itu difitnah PKI, sekarang difitnah memobilisasi dukungan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dulu Pak Jokowi difitnah ijazahnya palsu, sekarang difitnah ingin merebut ketum parpol PDIP. Dulu juga difitnah anti-Islam dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, fitnah tidak akan pernah bisa membuat Jokowi berhenti bekerja untuk rakyat. Fitnah juga tidak akan menghentikan Pak Jokowi untuk terus berbuat yang terbaik untuk rakyat di seluruh pelosok negeri ini. Nah, sekadar mengingatkan, berhentilah mengerjakan sesuatu yang tidak ada maknanya. Dan sebentar lagi orang yang sering kalian fitnah itu sudah tidak akan memimpinmu lagi. Nah, tapi bagiku Pak Jokowi itu adalah presiden yang terbaik dan sangat mudah bagi masyarakat kecil untuk menyampaikan aspirasinya. Beliau berbaur dengan masyarakat. Masyarakat sangat dekat dengan beliau, tapi kalian malah tuduh beliau pansos. Nah, hari ini di sidang MK, di sini ada paparan dari 4 menteri terkait tuduhan kepada Pak Jokowi yang dituduh menyalahgunakan keuangan negara untuk kepentingan Prabowo dan Gibran sebagai anaknya. Mari kita simak seperti apa penjelasan dari 4 menteri tersebut dan yang kalian tunggu bagi kubu 01 dan 03. Mari kita simak bersama. Dan kedua terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau, memang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Menko PMK. Karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti kredit usaha rakyat, kemudian kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan COVID itu bantuan kepada kaki lima nelayan, itu Bapak Presiden juga turun mengecek langsung di lapangan dan di beberapa tempat saya mendampingi beliau. Demikian, terima kasih. Baik, silakan Ibu Menteri Keuangan. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran bendahara umum negara. Itu seperti subsidi atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT desa. Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Yang mulia Ibu Eni tadi menanyakan bansos dilakukan awal tahun, uangnya dari mana?
APBN 2024 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76 2023 itu sudah terbit perpresnya pada bulan November 2023. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada menteri dan kepala daerah dilakukan tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, seluruh KL dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari. Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022, alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023, alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Yang Mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran Perlinsos yang
paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari 211,8 triliun tahun 2021 naik menjadi 291 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi menjadi 332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan 340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah, dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi, harga minyak tahun 2021 $68, 2022 melonjak ke 94,5, tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar $82. Untuk nilai tukar tahun 2021 14.312, 2022 naik ke 14.871, 2023 15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi, tahun 2020 14,3 juta liter, tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter, 2022 di 15,1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter. Ini yang menggambarkan bahwa Perlinsos di tahun 22 hingga 24 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi, dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan. Dari Prof. Arief masih satu. Bu Mensos, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi menteri digeser ke Kepala Badan Pangan Nasional. Bapak. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke, saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan 4 menteri.
Seperti apa tanggapan kalian? Mungkin saya rasa ini sudah sangat cukup sekali, dan saya pun merasa puas terhadap penjelasan dari 4 menteri tersebut, dan 4 menteri inilah yang ditunggu-tunggu oleh kubu 01 dan 03 untuk dihadirkan ke sidang sengketa Pilpres 2024 kali ini. Ya, seperti apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi.